Shalom Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita kembali lagi dalam acara ibadah persetia melalui live streaming. Saya percaya dimanapun Bapak, Ibu, dan teman-teman semua berada, malam hari ini kita akan sama-sama merasakan berkat yang daripada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah persekutuan kita pada malam hari ini, mari saya ajak Bapak Ibu untuk ambil saat teduh sejenak. Sama-sama kita merefleksikan betapa baiknya Tuhan yang sudah kita nikmati hari-hari ini. Kami teringat akan saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mungkin sedang tidak menikmati atap rumah mereka Tuhan, karena hari-hari ini kami mendengar begitu banyak bencana yang terjadi di negeri ini Tuhan. Seperti Engkau mengasihi kami juga mau mengasihi mereka Tuhan. Kami merasakan betapa sakitnya menjadi mereka Tuhan. Kami teringat akan bencana gempa Jogja yang sudah terjadi belasan tahun yang lalu Bapak. Kami bisa merasakan itu Tuhan, juga yang mereka alami Bapa. Di setiap tempat yang terjadi bencana Tuhan, kami berdoa kepadamu, Engkau Allah memberikan damai sejahtera untuk mereka. Engkau Allah memakai setiap orang yang sudah Tuhan tetapkan untuk menolong mereka Tuhan. Setiap korban-korban yang belum ditemukan Tuhan, Engkau berikan kekuatan untuk para relawan Bapa. Dan juga yang terpenting Tuhan, Engkau berikan kekuatan buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh sanak keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, oleh karena hidupmu berharga bagi Allah. Terima kasih Lord. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Patahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumber yang gelap pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari katakan, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya.
disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga, bulu yang tertulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari katakan bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari sekali lagi katakan, hidupku berharga bagi hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya, sungguh terlalu indah, sungguh terlalu indah kamu bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala katanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Katakan bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, dan sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, dan sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, dan sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi katakan bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dan Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya.
hadir tanpa mengenal ruang dan waktu Bapa. Kami tahu Tuhan, mungkin kami ada di dalam rumah, kami ada di dalam kantor Bapa, ataupun kami lagi ada di tempat-tempat yang saat ini sedang kami mengerjakan sesuatu Bapa. Di tempat ini Tuhan kami merasakan kuasa Allah, jamahan Allah itu begitu memeluk erat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan di hari-hari akhir ini Tuhan untuk semakin taat kepadamu Bapa, melebihi apapun juga di dunia ini Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Seorang sahabat yang bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, lebih lagi untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Sebelum kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarkan hati kami untuk terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Mari katakan besar Allahku, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. All will sing how great is our God. Sekali lagi katakan how great. Bapak selanjutnya kami serahkan kepadamu. Our God. How great is our God. And all we sing how great is our God. We sing how great is our God. And all we sing how great is our God. Besar Engkau Tuhan, dan kami mengimaninya bahwa Engkau lebih besar dari segala hal yang ada di dalam dunia ini, dari setiap nama yang kami bisa sebut. Engkau lebih besar dari segala-galanya. Kau
bahwa Allah yang besar itulah yang bersemayam bertahta di dalam kehidupan kami. Kami percaya kekuatan yang besar itulah yang membuat kami bisa bertahan sampai hari ini. Kami menghadapi tahun ini dengan new name yang Allah-Mu berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terimalah ini dan kami sebentar terima firman-Mu. Urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Allah. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah masing-masing menikmati live streaming. Mari kita belajar bersama-sama. Kita akan tetap pada tema besar kita, new name, yang diambil dari Yesaya 62 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan hari ini kita akan belajar dengan tema mujizat persahabatan. Kenapa mujizat persahabatan? Karena menjadi seorang sahabat itu saja sebenarnya sudah mujizat. Karena kalau kita melihat hari-hari ini, jangankan sahabat suami dengan istri, sulit bisa menjadi sahabat. Anak dengan orang tua dengan anak, sangat sulit untuk menjadi seorang sahabat. Demikian juga antara adik dengan kakak. Tetapi kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, baik di dalam menghadapi keadaan yang ada di dunia khususnya, dan juga Indonesia, bahkan di Jogja, mungkin di tempat-tempat lain, dan juga di yang terjadi hari-hari ini, di mana bencana terus menerpa. Selain pandemi COVID-19 ini, ada bencana-bencana lain yang membutuhkan adanya kehadiran sesama dan kehadiran semua. Untuk itu, selain kasih dalam Tuhan, kita mau bersyukur bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan mujizat atau izinkan bencana, izinkan persoalan untuk bisa menyaksikan, menunjukkan siapa yang sesungguhnya seorang sahabat, siapa yang hanya sebatas seorang teman, siapa yang hanya sebatas untuk saling hanya membutuhkan saja. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar pada hari ini bahwa sesungguhnya sahabat itu merupakan sebuah mujizat. Dan dari mujizat seorang sahabat itulah, dari persahabatan itulah juga akan menghasilkan mujizat yang lebih besar, karya Allah yang lebih besar, yang Tuhan sempat berkata kepada bangsa yang dipimpin oleh Nimrod pada waktu itu. Mereka bersatu, satu bahasa dan satu bangsa. Dan kalau mereka bersatu, maka tidak ada yang tidak bisa tidak dilakukan oleh mereka untuk hal-hal yang jahat. Dan apalagi untuk hal-hal yang baik ketika Tuhan berserta dengan kita. Maka kita percaya ada hal yang lebih besar lagi yang bisa Allah kerjakan. Kalau Nimrod dicerai-beraikan, maka kalau kita bersatu beruntuk Tuhan, kita bersatu untuk sesuatu yang baik, Tuhan akan lebih lagi bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa dikenal, ada nama baru, menjadi seorang sahabat. Dan mari kita akan belajar bersama-sama Amsal yang sudah tidak asing lagi, 17 ayat yang 17, firman Tuhan berkata, seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Inilah arti sahabat yang tertulis di dalam firman Tuhan, yaitu seorang yang menaruh kasih di setiap waktu. Bukan hanya pada waktu berada, bukan hanya pada waktu punya, tetapi di setiap waktu. Di saat orang lain pergi, seorang sahabat akan hadir di situ. Di saat orang lain menjauhi, seorang sahabat akan hadir di situ. Di saat seorang lain mungkin tidak mau lagi bergaul, seorang sahabat akan membangkitkan dan membangunkannya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu yang Allah inginkan di dalam hidup kita hari-hari ini. Satu hubungan yang indah di mana Yesus sendiri sudah mau mendeklarasikan dirinya menjadi sahabat kita. Seorang atau satu pribadi yang tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Maka seorang yang mempercayai Tuhan, seorang yang percaya tentang Tuhan yang begitu baik, yang menyatakan dirinya seorang sahabat, dia tidak akan pernah merasa hidupnya sendiri. Dia tidak akan pernah merasa melakukannya hanya dengan kekuatan sendiri. Dia selalu akan berkata, aku punya Yesus dan aku tidak pernah sendiri menghadapi kehidupan ini. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita memiliki satu sapu lidi, kalau hanya satu lidi saja tidak bisa untuk apa-apa. Tapi kalau ada dua lidi mungkin lebih kuat. Sebab bagaimana dalam kitab Amsal, dalam kitab Pengkhotbah katakan bagaimana satu orang bisa bertahan, tapi kalau dua maka dia bisa bertahan. Nah, tapi kalau lidi itu berada dalam satu ikatan yang begitu kuat dan banyak sekali lalu diikat,
maka bukan hanya bisa membersihkan, menyapu, tetapi juga punya daya ketahan yang begitu luar biasa. Kalau ada satu balok kayu yang mampu menahan beban sekitar 5 kintal mungkin, tapi kalau 2 balok itu jadikan satu, maka dia tidak hanya mampu menahan 1 ton, tetapi dia justru mampu menahan 3 kali lipat, bahkan lebih dari beban yang seharusnya bisa dipikul itu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, itulah makanya berbicara tentang persahabatan adalah berbicara tentang sinergi. Sinergi artinya saling mengisi, saling melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada kalau dilakukan bagian per bagian. Kita mungkin ketika tadi kita juga ada list untuk bagaimana memberikan peduli terhadap bangsa ini, peduli terhadap keadaan yang ada di negeri tercinta ini. Ternyata kita melihat begitu ada 1 orang memberi, 2 orang memberi, lama-lama bisa menjadi terkumpul begitu banyak. Ketika GBI Jogja kemarin mau Natal, kita membutuhkan sebuah dana. Dari mulai ada yang terus masuk, ternyata bisa justru berdampak yang begitu luar biasa hasilnya. Demikian juga arti bersinergi dalam hubungan persahabatan, maka bukan hanya sekedar sebuah hubungan, tetapi hubungan itu akan saling mengisi, saling melengkapi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada dilakukan sendiri. Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan keluarga, kehidupan bergereja, kehidupan di dalam bermasyarakat. Sudah dikasih dalam Tuhan, konsep bersinergi artinya konsep berorientasi pada hasil, tapi bukan hasil yang negatif seperti Nimrod untuk memberontak kepada Tuhan, tetapi hasil yang positif. Jadi konsep bersinergi adalah konsep berorientasi pada hasil untuk mencapai hasil. Ada sebuah tujuan yang positif yang ingin diraih dari sebuah persahabatan. Kalau kita punya teman yang ada terluka, yang ada terpuruk, maka seorang sahabat akan bersinergi untuk mungkin ayo ambil napas bareng, lalu ambil napas dulu, tahan napas, pelankan, supaya apa? Ada memberikan satu topangan, dia akan memberikan satu kekuatan yang baru. Kenapa ini menjadi begitu penting, saudara? Karena paling hari ini, ketika Tuhan bilang dunia akan semakin sukar, kasih semakin tidak ada lagi, manusia akan terjebak pada penyakit kesuksesan. Saya nyebutnya penyakit kesuksesan, mengapa? Karena bahwa sukses diukur dari pencapaian pribadi. Sukses diukur dari berapa banyak yang dimiliki oleh seorang pribadi. Padahal saya selalu penulis, katakan saya pernah menulis bahwa orang yang baik bukan bisa dilihat, orang kaya bukan dilihat dari berapa yang bisa dia beli, tetapi berapa banyak yang dia bisa berikan. Itu adalah lambang dari kekayaan. Orang yang berbahagia juga bukan seberapa banyak dari apa yang dia miliki, tapi seberapa banyak dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara dikasih di dalam Tuhan, apakah firman Tuhan mengajarkan tentang bersinergi ini, tentang mujizat persahabatan ini? Firman Tuhan menyebutkan dalam satu kisah dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara bisa melihat, bisa membukanya pelan di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Di situ kita bisa melihat, dan saya percaya sudah sering mendengar tentang seorang yang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan. Yesus ada pada satu tempat yang tidak begitu terkenal, tempat itu. Tetapi waktu Yesus ada di sana, tempat itu penuh dengan orang, penuh sesak dengan orang untuk mendengar pengajaran dari Tuhan. Dan biasanya kalau Yesus ketika ada orang berkerumun, yang dilakukan Tuhan sebelum melakukan mujizat adalah mengajar. Makanya banyak sekali ketika Petrus tidak mendapatkan hasil dan teman-teman sepanjang malam, Yesus mengajar dulu. Ketika mereka tekun di dalam pengajaran, maka yang tidak mungkin itu kemudian menjadi mungkin. Kenapa? Karena dia mulai terbuka hatinya oleh firman, dan firman membangkitkan imannya sampai dia berkata, sudah sepanjang malam guru aku mencari, berusaha, tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, perhatikan, karena Yesus yang berfirman, maka akhirnya dia melakukan juga. Dan mujizat terjadi di situ. Mereka bersama-sama menebarkan, lalu bersama-sama menarik jalannya, dan bersama-sama mereka melihat hasil yang luar biasa, sehingga 2 perahu itu hampir tenggelam. Pada waktu Yesus sedang mengajar dan semua tempat menjadi penuh,
Berita tentang kedatangan Tuhan di rumah itu tentu sudah berita kemana-mana. Berita tentang Yesus mau lewat di satu tempat dan sampai ke tempat itu pasti sudah terkenal, sudah bisa didengar. Saudara perhatikan di situ, maka kita melihat ada seorang yang lumpuh yang ditandu oleh sahabat-sahabatnya. Berapa banyak yang menandunya? Bukan 4 orang pasti, karena dia datang dari jauh. Mereka mungkin bergantian menandunya. Bukan hanya 4 yang menandu, bisa bergantian, bisa 8, bisa 12. Bahkan dengan keluarga-keluarganya yang punya pengharapan namanya orang lumpuh sudah tidak bisa berdaya apa-apa. Tapi karena mereka punya sahabat, saya perhatikan, dalam peristiwa tentang orang lumpuh yang disembuhkan, hari ini kita akan melihat bukan hanya kagum kepada bagaimana ia disembuhkan. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya justru melihat kekaguman di situ. Bukan pada waktu ia disembuhkan, bukan bagaimana pada waktu Yesus mengatakan, angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Saudara perhatikan, yang justru kita bisa melihat kekaguman malam hari ini adalah bagaimana ia dibawa ke tempat itu. Bagaimana ia dari rumahnya dibawa ke tempat itu. Kalau tidak ada orang yang peduli, tidak mungkin bisa sampai ke situ. Tempat di daerah Timur Tengah di Yerusalem bukan satu tempat yang gampang seperti hari ini. Belum lagi ketika dia sampai di satu tempat itu, tidak ada yang memberi kesempatan mereka untuk bisa masuk ke tempat itu. Saudara perhatikan, tapi sahabat-sahabatnya ini punya ide yang cemerlang. Apakah orang yang lumpuhnya punya ide? Tidak bisa. Orang dia sudah lumpuh gak bisa apa-apa kok. Kalau toh dia punya ide, pasti dia akan mikir kalau minta tolong. Pasti dia segan minta tolong. Kenapa? Untuk bisa membawa naik itu mikir juga. Jangan-jangan sahabatnya tidak mau, jangan-jangan mengeluh. Tapi perhatikan, sahabat-sahabatnya itu punya ide untuk menaikkan dia, membawa ke lantai atas, ke atap rumah itu, ke soto itu. Dan waktu naik itu saya yakin 4 orang atau lebih bergantian, perlu perjuangan supaya jangan sampai ada goyah, lalu kemudian yang sakitnya itu kemudian jatuh. Di atas mereka membuka atap, menurunkan pelan-pelan. Saudara perhatikan, menurunkan pelan-pelan, membuka untuk tidak mengganggu yang sedang mengajar. Itu tidak mudah loh. Sebab kalau untuk mengganggu dari awal sudah mengganggu, pasti udah heboh di dalam. Saudara perhatikan, itu pasti ada yang bersikap sebagai pemimpin, ada yang siap dipimpin. Yang lumpuhnya apa? Diam saja, gak bisa apa-apa. Lalu tilam itu diturunkan pelan-pelan. Saudara perhatikan di situ. Gampang gak sih menurunkan pelan-pelan tilam pada waktu itu? Kita gak disebutkan berapa berat badannya. Ya kan, kalau badannya kayak saya mungkin kecil nurunkannya. Ya tapi kalau kayak worship leadernya tadi nurunkannya kan pasti berat ya, kayak gitu ya. Ya kan mesti ada pegang dua orang. Bagaimana kalau yang satu merasa berat, kira-kira gelundung kan ya. Tahu gelundung ya, jatuh. Saudara perhatikan, itu luar biasa. Dan yang hebat itu adalah betapa hebatnya kecakapan sahabat orang-orang lumpuh itu. Yang akhirnya perhatikan, kita melihat orang lumpuh itu bisa disembuhkan. Bukan karena orang lumpuhnya yang hebat, tetapi karena mujizat persahabatan. Ada bersinergi, bersaling membantu, saling mengisi untuk satu tujuan yang positif. Alangkah indahnya kalau kita di dalam sebuah komunitas, baik itu di dalam keluarga, di dalam gereja, di kampus, dimanapun kita, bersinergi untuk hal yang sama. Demikian juga bagi bangsa ini. Saudara, mari kita belajar satu-satu dari ayat ini, bagaimana mujizat persahabatan itu bisa terjadi. Dan juga saya percaya kita punya Tuhan yang sama, yang sanggup melakukan mujizat. Dan Tuhan yang sama itu juga yang sanggup bekerja pada hari-hari ini. Kalau kita berperan sebagai sahabat satu dengan yang lain, bukan justru saling mencaci, saling memaki, saling menyalahkan, dan bahkan mungkin saling konfrontasi satu dengan yang lain. Saudara perhatikan, yang pertama itu terjadi kalau kita baca ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Saudara, Markus membedakan antara memberitakan firman dengan menyembuhkan.
Memberitakan firman, Yesus bukan hanya sekedar membaca. Seperti saya hari ini menyampaikan firman, kan tidak hanya sekedar membaca ayat memberitakan, tidak. Namanya membacakan firman. Tapi memberitakan firman adalah membacakan lalu mengambil, memberikan ulasan-ulasan keterangan supaya audiens itu benar-benar bisa memahami firman itu. Nah, saudara ini kasih dalam Tuhan, Yesus sedang mengajar. Markus membedakan antara mengajar, dan dalam ayat pasal 1 ayat yang ke-34 membuktikan bahwa Markus membedakan mana sedang mengajar, mana sedang menyembuhkan. Karena memang ada kita akan melihat nanti kenapa ini harus dibedakan dalam Injil Markus. Pasal 1 ayat 34 Yesus sedang mengajar, sedang menyembuhkan. Lalu kemudian pasal 1 ayat 38, ketika Yesus sedang mengajar, Yesus menolak bertemu dengan orang yang minta disembuhkan karena ia mau mengajar. Jadi Yesus menempatkan diri, kalau dia siap untuk menyembuhkan, dia menyembuhkan. Kalau lagi mengajar, dia mengajar dan tidak mau diganggu. Dalam pasal 9 ayat 30 sampai 31, Yesus juga tidak mau diganggu pada waktu mengajar. Kalau pasal 1 ayat 38, Yesus gak mau diganggu karena dia mau mengajar. Tapi pasal 9 dikatakan dia gak mau diganggu. Kenapa? Karena dia sedang mengajar. Begitu konsistensinya Yesus terhadap komitmen bahwa ya mengajar. Bayangkan kita kalau orang mengajar saja di sambil ya. Mengajar di sambil tempat yang lain, bekerja sambil tempat yang lain, kita sambil. Jadi istilahnya kerjanya samben gitu ya. Enggak kadang kalau hasilnya juga samben ya enggak maksimal ya wajar. Karena kita tidak profesional di satu bidang ini. Saudara perhatikan di sini betapa hebatnya bahwa Yesus menolak. Tapi kalau kita melihat kejadian yang terjadi pada waktu kejadian disembuhkannya orang lumpuh itu, firman Tuhan menyebutkan Yesus sedang mengajar, penuh dengan orang begitu luar biasa. Sahabat-sahabatnya membuka atap pelan-pelan sampai tidak bisa mengganggu yang di bawah. Saking asiknya mendengarkan pengajaran, maka mereka tidak terganggu dengan apa yang ada di atas. Kan beda dengan sekarang ya. Orang lagi belajar, lagi ini malah bukannya nggak terganggu, malah mencari gangguan sekarang gitu ya. Membuka gangguan untuk kemudian bisa terganggu gitu ya. Ada saja yang diganggu gitu ya. Sudah, itu yang terjadi. Nah, tiba-tiba sedang mengajar itu tiba-tiba terjadi gangguan yang mengejutkan. Kenapa yang mengejutkan? Atap dibuka, tiba-tiba dari atas ada bayangan. Kan mesti ada bayangan masuk. Bayangannya itu adalah bayangan orang menurunkan tilam ke bawah. Pelan-pelan diturunkan ke tengah-tengah. Saudara, betapa terkejutnya Yesus sedang mengajar tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas. Pasti semua orang juga melihat ke atas, dan yang di atas melihat ke bawahnya itu pasti dengan pucat, dengan ketakutan. Jangan-jangan Yesus kasih komando semua pergi keluar untuk mengusir itu. Jangan-jangan Yesus meneriakkan. Kalau Yesus mah gak terlalu problem, karena Yesus kadang menerima. Tapi yang repot itu kan yang anak buahnya yang sampingnya, yang ribut. Semua diam, semua menoleh ke atas. Ya orang lumpuhnya gak masalah, dia udah lumpuh kok. Yang repot itu kan kalau digetak lalu kemudian kaget, lepas talinya lalu jatuh kan gitu ya. Tapi mereka sekarang karena Yesus mengajar dengan berwibawa, mereka menantikan keputusan Yesus apa yang dilakukan dan apa reaksi Tuhan. Saudara, yang mengejutkan di sini adalah Tuhan tidak merasa terganggu. Tuhan tidak berteriak untuk turun mereka. Tuhan tidak bisa berteriak, tidak melarang. Tetapi perhatikan, Tuhan bisa menerima dan justru terkesima terhadap apa yang terjadi yang pada waktu itu. Sama ketika Yesus terkesima kepada seorang perempuan Kanani yang oleh teman-temannya, oleh murid-murid yang lain dianggap sebagai pengganggu. Yesus terkesima, besar imannya. Sama ketika Yesus terkesima dengan perwira di Kapernaum, terkesima kepada bagaimana orang-orang itu persahabatan yang luar biasa itu. Dan Yesus pernah menjanjikan juga kalau 2-3 orang sepakat, maka aku hadir di situ. 2-3 orang sepakat meminta dalam namaku, aku akan memberikannya. Ini
konsep persahabatan yang mendatangkan mujizat yang luar biasa. Ketika Yesus melihat dan kemudian orang yang lumpuh itu tilamnya sudah ada di depan Yesus, Yesus memuji. Siapa yang dipuji? Bukan orang itu, bukan orang yang lumpuhnya yang dipuji. Perhatikan, Yesus bilang di dalam ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka. Iman sahabat, sahabat yang empati, sahabat yang sehati, sahabat yang bersinergi, bukan hanya daya juangnya, tenaganya, tetapi hatinya, perhatiannya, jiwanya, ingin membawa orang yang sakit itu kepada Tuhan, orang yang lumpuh itu kepada Tuhan, orang yang bermasalah itu kepada Tuhan. Mereka menopang sama-sama menurunkannya di kaki Yesus. Yesus memuji dengan luar biasa. Kata Tuhan, ketika Yesus melihat iman mereka. Saya kalau memperhatikan ini, alangkah besarnya kuasa ketika dalam satu gereja, dalam satu jemaat, dalam satu keluarga, dalam satu komunitas sama-sama menopang untuk mendoakan yang terpuruk. Biasanya kan kita kalau ada yang terpuruk bukannya didoakan, tetapi malah justru ditungsepkan sekalian gitu kan. Kalau ada yang jatuh bukannya diangkat sama-sama, malah justru dijatuhkan sekalian. Kalau ada yang berdosa bukannya bagaimana dia diselamatkan dari dosanya, malah semakin dipermalukan dengan dosanya diceritakan kemana-mana. Itu yang terjadi. Orang lumpuh itu bukan hanya berbicara tentang, mungkin waktu itu memang lumpuh, jelas bukan mungkin. Tapi sekarang kita tidak lumpuh, tapi ada kelumpuhan-kelumpuhan yang lain yang membutuhkan topangan. Yang hari ini bersama-sama ikut live streaming. Mungkin ada yang sedang dalam keadaan sakit, tidak berdaya lagi, sudah berjuang kemana-mana, tidak bisa lagi, sudah berada dalam ketidakberdayaan. Tapi malam hari ini kita percaya, kalau kita sama-sama sepakat juga, Tuhan akan memuji iman mereka. Iman siapa? Iman kita yang berdoa bersama-sama. Kalau ada kita mungkin dalam keadaan terpuruk ekonomi, usaha, hari ini kita bersama-sama berdoa, sepakat bersama. Saya percaya sebagaimana iman sahabat-sahabat itu, kita menjadi sahabat untuk mendoakan orang-orang itu. Dan kita percaya Tuhan akan menyatakan kuasanya. Itulah makanya Tuhan memuji ketika Yesus melihat iman mereka. Kawan-kawan orang lumpuh, sahabat-sahabat orang lumpuh itulah yang dinilai oleh Tuhan, dipuji oleh Tuhan sebagai perbuatan iman mereka. Mereka punya iman, membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Dalam kesulitan mereka tidak menyerah. Orang lumpuhnya pasti sudah menyerah, nggak bisa berdaya apa-apa. Tapi sahabatnya itu tidak menyerah. Maka mereka bukan dipuji karena mereka punya iman saja, tetapi mereka dipuji karena punya perbuatan iman. Untuk melakukan iman, bertindak dengan iman. Dia percaya yang penting bisa dibawa kepada Yesus, yang penting bisa dibawa kepada Tuhan. Maka Tuhan menggenapi firman-Nya, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara perhatikan, perhatian Yesus tertuju kepada sahabat orang lumpuh yang masih ada di atas itu. Perhatian Yesus terpengadah memuji iman mereka yang ada di atas itu. Mereka tidak bisa turun. Kenapa? Orang masih pegang tali kok. Tapi Yesus puji dengan luar biasa. Mereka hanya ditatap oleh Tuhan dan menatap dengan mata yang was-was, harap-harap cemas, tapi penuh dengan harap bahwa Yesus akan berbelas kasihan. Tapi ternyata yang pertama dipuji, Yesus tidak melihat kepada orang lumpuh itu. Mereka melihat, engkau keren, engkau luar biasa. Kalau hari-hari ini kita berada dalam pergumulan yang sama, ayo kita untuk tidak menyalahkan, untuk belajar, untuk sama-sama saling menopang. Dan sehingga Tuhan bilang, engkau keren anakku, engkau sahabat yang luar biasa anakku. Dan waktu kemudian setelah dia memuji orang-orang yang ada di atas, lalu dia melihat ke bawah yang ada di kaki Yesus. Saya merinding kalau ini. Kenapa? Ini wajah yang sudah tidak berdaya, wajah yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa, wajah yang terbaring kaku dengan lemah karena lumpuh, tidak memiliki daya apapun juga. Wajah
yang mungkin dalam batinnya ya sudahlah, mau hidup-hidup, mau mati-mati, mau diejek-ejek, mau dilempar keluar, sudah perhatikan. Dan Yesus melihat wajah murid-muridnya yang biasa saling menyalahkan. Tapi waktu itu muridnya diam. Kenapa? Karena yang dibuka pertama kali Yesus memuji sahabat-sahabatnya. Yesus tidak memarahi sahabat orang lumpuh itu. Dia memuji, dan orang melihat apa yang mau diperhatikan, diperbuat Yesus kepada sahabat orang-orang yang lumpuh itu, kepada orang lumpuh yang sudah digotong sahabat-sahabatnya itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, dan Yesus langsung berteriak, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah. Tidak pernah dibayangkan sebelumnya berapa tahun dia lumpuh, berapa banyak yang harus dikorbankan. Tapi perhatikan di sini, dia beruntung memiliki sahabat yang mampu bersinergi, menopang, saling mengisi. Dia hanya bisa terkulai, dia gak mungkin sampai di situ. Tapi ada sahabat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah indahnya sebuah persahabatan. Bersikap sebagai sahabat itu karunia tersendiri. Mari kita belajar. Hari ini kita sulit mungkin untuk bersahabat karena lebih banyak melihat kelemahan orang, lebih banyak untuk menyalahkan. Kita mungkin bisa bersahabat ketika semua menyenangkan, tetapi seorang sahabat, dia akan selalu hadir di saat orang tersebut justru ditinggal oleh orang lain. Dan ini yang dibutuhkan di dalam komunitas kita, baik bergereja maupun dalam lingkungan, dalam berbangsa dan bernegara ini. Kalau Indonesia ini bersatu, kalau Jogja ini bersatu, kalau Indonesia daerah lain juga bersatu, saudara perhatikan di situ. Kalau semua itu bersatu, maka kita yakin sama-sama meninggikan Tuhan. Tembok Yeriko yang tebal lebih dari 5 meter saja bisa dirobohkan. Laut Tiberau bisa dijadikan kering. Sungai Yordan bisa menjadi jalan raya. Karena kesehatian, kebersamaan, demikian juga saudara kita. Bagaimana sikap seorang sahabat? Seorang sahabat adalah orang yang mampu menerima apa adanya kita. Tidak pilih-pilih seorang sahabat. Ya, makanya kemarin saya bilang belajar dari loper koran kepada hamba-hamba Tuhan di Perwil. Kenapa? Satu loper koran itu tidak pernah pilih kasih. Yang rumah mewah, yang rumah ini, yang di pinggir gang dia diperlakukan yang sama, korannya dilempar. Ya, dia nggak pernah situasi lihat jalan lain, dia nggak pernah mengikuti loper koran yang lain, dan dia tidak pernah merasa bahwa dia paling ganteng. Kenapa? Karena orang yang membeli koran itu bukan melihat gantengnya, tapi melihat isi korannya itu. Demikian juga kita. Mari kita belajar menerima apa adanya. Yang kedua, yang namanya seorang sahabat adalah mampu menyelami kelemahan dan rela menolong kelemahan itu untuk membangkitkan kemudian menjadi bangkit. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seorang sahabat adalah orang yang juga mampu mengagumi, bukan hanya melihat kelemahan, tapi seorang sahabat mampu mengagumi kelebihan orang lain, keunggulan orang lain, lalu memetik pelajaran dari keunggulan itu. Kalau dia lemah, maka dia akan menopang. Kalau dia unggul, maka dia akan belajar. Itu seorang sahabat. Tidak ada ngiri, nggak ada kemudian panas hati. Maka untuk menjadi seorang sahabat sebenarnya dibutuhkan jiwa yang besar. Hanya orang yang berjiwa besarlah yang menjadi seorang sahabat. Kenapa? Karena dia bersih dari iri dan dengki, selalu menginginkan yang terbaik dari orang yang didekatinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan seperti slogan hari ini, senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika mereka mendengar Yesus bilang, "Dosamu sudah diampuni," wow, reaksi mereka melotot. Kenapa? Karena bagi mereka yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Tapi Yesus tidak berhenti di situ. Ngomong mengampuni dosa, ngomong memaafkan itu paling gampang. Tapi tindakan dari sebuah pemaafan, benar enggak kita menjadi seorang sahabat yang mampu bersinergi, yang mampu untuk menopang, yang mampu untuk mengangkat, yang mampu untuk saling mengisi di sinilah. Saudara kasih dalam Tuhan, maka Yesus tidak membalas reaksi.
orang-orang yang sinis karena dia katakan, hei, dosamu sudah diampuni. Tetapi Yesus melanjutkan dengan perkataan yang luar biasa. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah berkat dari seorang sahabat. Bukan hanya dipuji bagi sahabat-sahabatnya, karena dia tidak membutuhkan pujian. Tapi yang dia butuhkan adalah karena perjuangannya itulah untuk membawa orang yang punya beban berat itu datang kepada Tuhan. Orang yang tidak berdaya itu, karena sahabat juga merupakan mujizat, dia mampu menopang. Dan akhirnya karena persahabatan yang begitu hebat menghasilkan mujizat yang hari ini kita beri judul mujizat persahabatan. Dan kalau ini terjadi dalam hidup kita, maka nama yang baru akan melekat kepada kita, menjadi seorang sahabat yang mampu hadir di setiap waktu sahabat-sahabat kita. Dan firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-12, dan orang itu pun bangun. Perhatikan, yang lumpuh sekian lama tiba-tiba, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya. Tempat tidur yang berat yang perlu digotong oleh orang banyak, sekarang dia bisa menopang sendiri bebannya. Dia bisa menopang sendiri kelemahannya. Dia bisa bangkit. Tapi ketika dia bisa bangkit itu, sahabat-sahabatnya tidak ada tertulis berteriak, "Hore, itu kan gara-gara saya. Hore, itu kan gara-gara aku. Kalau bukan aku kamu gak sembuh." Ya, tercatat di situ, saudara. Kenapa? Karena tujuan persahabatan adalah untuk sesuatu yang positif, bersinergi untuk sesuatu yang baik, untuk tujuan yang baik. Maka ketika tujuannya tercapai, ada satu kebanggaan, dan mereka bersama-sama mempermuliakan Tuhan. Perhatikan, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Orang banyak memuji hasilnya, yang begini belum mereka kita lihat. Tapi Yesus memuji prosesnya, karena ada sahabat yang begitu luar biasa. Mari saudara, mari kita belajar menjadi sahabat Indonesia, sahabat negara, di mana hari ini mungkin ada yang di luar Indonesia juga sahabat sebangsa dan setanah air, sahabat juga dalam satu kota, sahabat dalam satu gereja, sahabat dalam satu komunitas, sahabat dalam satu keluarga. Kita belajar untuk saling menopang, tidak iri ketika orang lain berhasil, tapi mari belajar untuk menopang dengan satu tujuan yang sama, Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan berkati, kita mau belajar bersama-sama. Kau Tuhan jadi sandaranku. Glory, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Kita percaya masih ada mujizat hari-hari ini. Kita percaya masih ada kuasa Tuhan yang sanggup mengatasi setiap badai kehidupan ini. Apapun pergumulan kita hari ini, tetapkan kita menjadi sahabat untuk yang lainnya. Menopang dengan doa hari ini, malam hari ini, dan hari-hari ke depan. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan jadi sandaranku. Amin Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan.
percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib dari kerja-Nya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan. Aku Mari saudara ada mujizat. yang hari ini menikmati live streaming, imani pujian ini. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Orang yang lumpuh, yang tidak berdaya itu, karena ditopang di bawah sinergi dalam satu usaha yang sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Oh Yesus, ayo. Hari ini Tuhan kami bersama-sama bersehati. Seraya kami menyanyikan pujian ini sebagai bukti bahwa Engkau tempat sandara di dalam hidup kami. Kalau berdoa dari tempat ini Tuhan, mungkin ada yang sedang berada dalam keterpurukan, dalam bidang apapun juga dia tidak mampu lagi bergaul, tidak mampu lagi keluar karena terpuruk dalam kejatuhan. Hari ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tumpahkan tangan-Mu atas mereka. Biarlah oleh kuasa darah, oleh kuasa firman-Mu Tuhan, Kau menjamah, membuat mereka memiliki keberanian untuk percaya kepada Tuhan dan bangkit dari keterpurukan. Mereka yang hari ini merasa tersisihkan Tuhan, mereka yang hari ini menerima ada sakit penyakit, ada keruntuhan dalam ekonomi, kebangkrutan dalam bidang yang lain, Tuhan jamah dan melawat mereka. Kami membawa orang-orang lumpuh ini kepadamu Tuhan. Kami membawa orang-orang yang tidak berdaya ini ke bawah kaki-Mu. Nyatakan kelegaan-Mu malam hari ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Membangkitkan kembali, mengangkat kembali, mencukupkan, Kau menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan yang terikat oleh pergaulan-pergaulan yang jahat, pergaulan-pergaulan bebas hari ini Tuhan, dimanapun hari ini anak-anak-Mu, tumpangkan tangan-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu mengangkat kelemahan mereka, membebat hati dan pikiran mereka, dan Tuhan pulihkan kembali mereka hati seorang sahabat. Kami berdoa bagi saudara kami yang ada di negeri, di bangsa kami. Mungkin mereka dalam keadaan terpuruk karena bencana yang hari-hari ini ada. Mereka tergoyah oleh karena perpecahan Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami terima mujizat-Mu Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang dalam keterpurukan Allah bangkitkan kembali dan buka pintu-pintu berkat bagi mereka. Keterburukan dalam bidang bisnis sebagaimana Engkau membangkitkan Lazarus dari kematian, maka kami percaya Engkau juga sanggup membangkitkan kembali. Orang lumpuh itu disembuhkan, angkat tilammu, dia seketika bisa bangkit kembali. Maka kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yang terpuruk Tuhan bangkitkan kembali kekuatannya, mampu mengangkat bebannya. Karena kami tahu yang kami butuhkan bukan kami lepas dari persoalan hidup. Yang kami butuhkan adalah kemampuan yang Allah berikan untuk kami mampu melewati setiap gunung persoalan ini. Terima kasih Tuhan. Persoalan yang ada pada bangsa kami, Paulus pernah berkata, Tuhan minta kesembuhan, tapi Tuhan katakan cukup kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Orang yang seorang buta, Yesus katakan bukan salah buat bapaknya, bukan salah anaknya, tapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Demikian juga hari-hari ini Tuhan, kami mengimaninya, pekerjaan Allah dinyatakan di dalam hidup kami, dan kami berkata, Immanuel, Allah beserta dengan kami. Terima kasih, kami bersyukur malam hari Tuhan, kami percaya
ada jamahan, ada mujizat yang boleh nyatakan. Bahkan bukan cuma malam hari ini, setiap pribadi yang membuka kembali live streaming ini menikmati kasih dan anugerah Allah. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, kita bersyukur dan kita berjumpa kembali pada hari Minggu yang akan datang. Kita akan masuk dalam gelombang damai sejahtera yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Jadi sandaranku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya